segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang memberi kami kemenangan. Come on, lift up your hand. Church, let's dance together.
katakan dalamku. Dalamku ada pengharapan, Dalamku dalamku ada kepastian, dalamku ada kekuatan, ku diberi kuasa. ku diberi kuasa menjadi pemenang. Serukan. Daulah Tuhan bertambah di hidupku, pemerintah selamanya. Welcome to Overcomer Church Online Service. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian lewat online. Dan saya ingin menyapa mungkin rekan-rekan yang bergabung di Sumatera, Kalimantan, Papua, atau dimanapun Anda hari ini berada. Percaya bahwa Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan buat Anda dan keluarga sekalian. So, hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei, adalah minggu yang sangat spesial karena kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi buat Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan lupa untuk menyediakan roti dan anggur perjamuan. Hari ini pada saat penyembahan dinaikkan, saya percaya roh Tuhan yang menerobos di setiap rumah Anda masing-masing. Jadi jangan jaim untuk menyembah Tuhan. Anda bisa mengangkat tangan, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, karena kita sedang memuji Tuhan Raja yang hidup di tengah-tengah setiap kita. So Overcomer Church, let's worship in His presence together. Mari sama-sama kita tepuk tangan yang luar biasa. Kita sama-sama rayakan hadirat Tuhan pagi hari ini dengan setiap pujian dan sorak-sorai. Come on, we sing it together. Here we go. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising. We won't stop giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. Nobody likes you, no one besides you. Come on, sing it. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Sampai selamanya Tuhan, we sing your praise. Here we go. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all we got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord, over all. Nobody likes you, no one beside you. Come on, sama-sama katakan. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Sing it. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound to you. Come on, tepuk tangan buat Raja segala Raja. Let your endless praise resound. Come on, dari hatimu yang terdalam, sing it. We lift you up, up, up. We giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Say, we lift you up, up, up. We giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Let's go.
Bersama-sama kita berikan sorak-sorai yang luar biasa for the King of Glory. Yeah. Come on, with one voice, sing it out. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you, to you. To you, oh God. Come on, berikan pujian yang luar biasa buat Dia Raja segala raja, amen. Woo. We worship you. Kami sembah Engkau, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat-Mu, menghampiri tahta-Mu, Tuhan, membawa sembah dan puji kami yang sebesar-besarnya, Tuhan, bagi Engkau Allah yang layak, yang kami sembah, Allah yang berdiri di tengah umatnya, di tengah setiap orang yang dipilihnya. Oh, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali kita sembah Dia. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami sambut Kau di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Yesus
kami puja. Kami sembah Kau sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari puji Dia. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat setiap suaramu, katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, Kaulah Raja kemuliaan selamanya. Hanya Kau yang layak, Tuhan. Mari setiap saudara kita mau sama sembah Dia, masuk dalam hadirat-Nya dengan setiap puji-pujian yang luar biasa. Sebab Tuhan kita, Tuhan Allah yang besar, Allah yang mulia, berdiri di tengah kami, di tengah setiap orang yang menantikan Tuhan. Oh, kami terima kekuatan yang baru, kami terima pengharapan yang baru, Tuhan. Ora bakara bayara badara 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 bala. Siara bala 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 bala. Mari kita sembah Dia, kita berbasar dengan kuat. Ora bakara bahara bayara badara badara bala. Ora bayara dayara la la bala la bala la bala la bala. Ora bala la 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 la. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah setiap kami, Tuhan. Ku sembah, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Mari nyanyikan saudara. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Penuhi tatamu yang mulia, Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama kita sambut, kita sembah Dia Allah yang mulia. Hey, sembah dan
sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau dan kami tinggikan Engkau di tempat yang termulia. Saya percaya hari ini hadirat Tuhan sudah menjamah hati kita dan juga hati setiap saudara semua yang ada di rumah. Dan setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari pastor kita, Pastor Barry Pratna. Dan saya mau remind satu culture yang ada di Overcomer, yaitu strong in the word of God. Jadi semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa siapkan catatan dan mencatat setiap firman Tuhan yang terbaik. Dan saya percaya benih yang akan dibagikan itu kita terima dan bertumbuh dalam hati kita. Halo, selamat pagi Overcomer Church. Sudah tidak terasa kita sudah hampir 2 bulan, betul ya? 2 bulan, 2 perjamuan kudus kita melewati fase karantina seperti ini. Tapi saya mau berkata, the joy of the Lord is our strength, saudara. Tahukah saudara, tidak ada hamba Tuhan yang sebenarnya siap berkhotbah. Justru khotbah terbaik mereka, urapan Tuhan yang terbaik dalam hidup mereka adalah pada waktu mereka berserah kepada tangan Tuhan yang kuat. Tahukah saudara, Anda akan mengalami masa-masa yang terbaik justru di saat-saat saudara tidak mampu lagi. Di ujung kekuatanmu, engkau akan lihat pertolongan Tuhan yang dahsyat, pertolongan Tuhan yang ajaib, berjalan bersama Tuhan. Justru ini adalah waktu-waktunya pribadi keempat itu berjalan bersama-sama dengan kita. Pribadi yang keempat itu siapa? Adalah Tuhan kita yang kita cintai, yang kita love, die for, yaitu namanya Tuhan Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kita, even once, sekalipun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi hari ini, biarkan hadirat Tuhan menyembuhkan kita, merecharge kita kembali, untuk kita bersama-sama dengan hadirat Tuhan, kita bisa melewati badai, api, atau tantangan apapun di masa-masa yang tidak mudah seperti ini. Mari kita bergandengan tangan, kita menyembah Tuhan, and let heaven come down. Biarkan surga menyentuh setiap rumah tangga kita, menyentuh hidup kita, jiwa kita, pikiran kita, dan hadirat Tuhan menjamah setiap kita pagi hari ini. Tuhan, kami melayangkan mata kami ke gunung, dan kami melihat pertolongan kami adalah bersama-sama dengan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, arahkan hati kami kepadamu pagi hari ini. Aku melayangkan mataku ke gunung, dari mana datang pertolongan itu? Tuhanlah penolongku, pencipta semesta. Takkan biarkan kakiku goyang, tak terlelap sekejap, tak tertidur sekejap.
selalu menjagaku, penjagaku, Allah yang setia. Kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Janji-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Kasih-Mu Tuhan mulia. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Oh, Kau teruji. Kulihat ke sana, Kau ada di sana. Kasih-Mu segalanya bagi setiap orang yang berharap padanya. Lebih lagi Bapa, bawa ku mengenal, melewati semua. Apa yang tak pernah aku yang timbul di hati dan tak pernah didengar. Bapa-Ku yang setiakan bagi yang mengasihi Dia. Engkau teruji, janji-Mu setia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Janji-Mu Yesus setia. Oh, kasih-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Janji-Mu Tuhan mulia.
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Dimanapun gereja Overcomer berada, dimanapun keluarga mereka atau siapapun yang hari ini mendengar, kami mau berkata pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat menjadi bagian kami. Kekuatan baru tergantikan yang hilang, yang lebih dari cukup bersama-sama dengan kami, yaitu Allah El Shaddai, Allah yang perkasa, Allah yang hadir di saat Abraham hampir gugur imannya. Biar pagi hari ini Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Ada waktunya kami berjalan dengan kekuatan, tapi justru mukjizat yang terbesar, hadirat Tuhan yang ajaib dan yang dahsyat adalah pada waktu kami tidak lagi punya kekuatan Tuhan, dan kami hanya bersandar kepadamu. Kami hanya digendong oleh Tuhan sendiri. Firman-Mu berkata, aku menggendong engkau sampai hari tuamu. Tuhan, ada waktu-waktunya kami percaya saja pagi hari ini Engkau pegang kendali segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, Overcomer Church, judul khotbah saya hari ini adalah You Are the Champion. Kenapa saya berkata You Are the Champion? Mari kita buka firman Tuhan. Oke, kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 37. Di sini dikatakan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, kenapa saya mau berkata kita apapun yang kita hadapi dan lewatin hari-hari ini, saya mau berkata you are the champion. Engkau adalah orang-orang yang luar biasa menjadi pemenang. Karena apa? Bagi Tuhan yang mengasihi kita pagi hari ini. So, judul khotbah saya adalah You Are the Champion. Nah, saudara, itu modal kita hari-hari ini. Kita mungkin tidak melihat ada begitu banyak progres, belum melihat mukjizat, belum melihat apapun hari-hari ini. Tapi ada satu mukjizat, modal kepercayaan kita yang besar adalah kita percaya di hati kita, di pikiran kita, dan apa yang akan ke depan adalah bagi Dia yang telah mengasihi kita. Dan itu modal buat setiap kita, kata Paulus. Kita baca sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu, lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Alkitab katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut, hidup, malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas atau maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada hanya di dalam Kristus Yesus. Saudara, bukankah luar biasa ya menjadi milik anak kerajaan Allah? Bahwa hari-hari ini kekuatan kita yang terbesar adalah bagi kasih Tuhan yang dicurahkan bagi setiap anak-anaknya pagi hari ini. Nah, saudara, kenapa saya berkata you are the champion? Saya mau berkata. Nah, saudara, poin nomor 1 saya adalah kita akan buka firman Tuhan. Kenapa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang? Kita buka Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Saudara, kalau Anda belajar, ada 3 tingkatan itu, saudara. Saudara, pagi hari ini, kalau saya boleh berkata, semua hari-hari ini Tuhan sedang memanggil luar biasa. Kalau saya boleh berkata gini, dipanggil artinya adalah golongan jemaat Tuhan. Saudara, biasa golongan ini akan mengalami apa yang namanya mukjizat yang luar biasa. Coba saudara, kalau saudara baru menemukan sesuatu yang baru, wah pasti excitednya luar biasa. Pada waktu saudara melihat sesuatu yang baru ke tempat yang baru, baru lahir baru, wah pasti Anda mengalami. Kalau perlu seminggu 8 kali ke gereja. Dan biasanya kalau Anda berdoa, selalu Tuhan jawab dengan cepat.
Saudara, itu golongan yang orang-orang yang dipanggil. Baru awal, itu tingkat awal. Jadi kalau saudara baru tingkat awal, ayo maju lagi ke tingkat apa yang namanya dipilih. Gitu. Nah, dipilih juga yang terakhir adalah apa yang namanya sampai garis akhir atau apa yang namanya setia. Nah, mari kita buka firman Tuhan di Roma 8 ayat 28, ada rahasia di sini. Jadi kalau saudara berkata, Pastor, saya kenapa ya kalau doa nggak kayak dulu lagi gampang dijawab? Nah, Anda akan mulai naik tingkat apa yang namanya iman. Ya, saudara, iman Anda harus bertumbuh. Gitu. Dan di Roma 8:28 berkata begini. Can you open for me? Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Saudara, hari-hari ini ayo masuk dalam panggilan Allah yang luar biasa. Saudara dipanggil untuk jadi apa? Untuk jadi para imamat, rajani, dan para king di dalam hidup ini. Di dalam gerejamu Anda dipanggil apa? Sebagai orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang melayani. Saudara, mungkin Anda tidak berkata, Pastor, gimana saya bisa melayani hari-hari ini? Anda bisa mendoakan orang lewat Zoom. Anda bisa kirim makanan. Anda bisa try to connect dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin teman kiri kananmu atau kosmu atau segala macam. Dan Anda bisa kirim via Gojek, saudara. Yang saya mau katakan adalah kita dipanggil untuk saat-saat ini. Saudara, pagi hari ini saya juga mau berkata buat para king. Saya berdoa Tuhan bekerja atas usaha saudara. Tuhan justru akan mengobarkan sesuatu di hati saudara untuk mengerti bahwa waktuku nggak banyak. Waktuku nggak banyak untuk memenangkan begitu banyak jiwa, untuk membangun gerejaku. Saudara, pagi hari ini justru saya mau berkata, ayo kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk sesuatu alasan yang sangat luar biasa. Saudara, yang dikatakan juga gini, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga apa? Dibenarkannya. Saudara, dipanggil beda dengan dibenarkannya. Dibenarkannya artinya saudara dikuduskan. Nah, biasanya orang berkata gini, oh yang penting saya ke gereja. Oh, nggak cukup. Tuhan pengen kita hidup dalam kebenaran. Tuhan pengen kita terus dipulihkan, dibasuh. Semua carang-carang yang tidak berbuah dipotong. Nah, saudara, untuk saudara jadi pemenang-pemenangnya Tuhan, tadi saya berkata, you are the champion. Anda harus masuk dalam proses kebenaran ini. Dikatakan gini, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Itu dimana semua karakter saudara harus mengalami dipotong oleh Tuhan. Semua carang-carang anggur yang tidak benar, Tuhan potong hari lepas hari. Saya mau berkata, kekudusan itu adalah sebuah proses. Dan saya mau berkata, apa yang menimbulkan pada waktu Anda mengalami proses pembenaran oleh Tuhan. Semua sifat-sifat saudara hari-hari ini akan dipotong oleh Tuhan. Semua pikiran-pikiran yang salah akan dipotong oleh Tuhan. Nah, saudara akan mengalami apa namanya dibenarkannya, saudara. Nah, saudara, dan pada waktu saudara mengalami proses kebenaran atau pembenaran seperti atau dikuduskan atau dipotong, dibentuk oleh Tuhan untuk bisa berbuah, Tuhan ada di situ. Jadi jangan takut, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita pada masa-masa kita dibawa lebih dalam lagi, dipulihkan atau dibersihkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan ada di situ. Dia make sure tidak akan melebihi kekuatan manusia kita. Saudara, hari-hari ini ada yang ngalamin mungkin jobless atau apapun. Saya mau berkata, itu ada proses pembenaran. Proses Anda dipulihkan hatinya untuk belajar percaya kembali. Untuk selama ini yang Anda mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan uangmu, Tuhan proses pembenaran hidupmu kembali untuk bergantung kepada Dia. Dan Alkitab katakan mereka yang dibenarkannya. Nah, saudara, saya mau berkata gini, pada waktu kamu dibenarkan, kamu akan mengalami apa? Mereka juga dimuliakannya. Nah, proses ketiga ini adalah, saya berkata, adalah orang-orang yang sampai garis akhir itu apa namanya? Setia, saudara. Oke? Nah, saya mau Anda belajar salah satu firman Tuhan di 1 Tawarik. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Dapat semuanya? Oke.
Dikatakan begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, tahukah saudara, akhir zaman ini Tuhan akan bangkitkan Yabes-Yabes yang keluar dari the greatest pain. Tadi Alkitab katakan apa? Kamu juga dibenarkannya. Kalau saya boleh berkata, dibenarkannya artinya dibersihkan, dipotong, dikuduskan. Dan untuk apa saudara? Untuk Tuhan bisa membawa saudara untuk apa? Dipromosikan, dimuliakan kata Alkitab. Nah saudara, salah satu contoh Alkitab adalah Yabes. Salah satu jenderal Tuhan yang hebat ini keluar dari rasa sakit. Saudara, orang akhir zaman adalah orang yang seringkali maunya instan. Orang yang gampang lari dari kenyataan, dari hidup ini, dari proses, mungkin gesekan satu dengan yang lain, masalah keluarga. Saudara, kalau Anda belajar, saya ini ada di titik ini karena keluar dan menang dari rasa sakit. Saudara, kenapa saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah You Are the Champion. Karena pada waktu kamu keluar dari rasa sakit, engkau akan mengalami apa yang namanya dimuliakan. Pada waktu engkau keluar dari rasa apa yang namanya dibenarkan, dikuduskan, dibersihkan, dipotong carang-carangnya walaupun itu menyakitkan. Ujungnya apa? Untuk kebaikan saudara. Nah, saudara, saya mau berkata orang-orang hebat tidak ada yang keluar dari orang-orang yang nyaman. Orang-orang hebat tidak pernah keluar dari cuma sekedar semua fasilitas yang luar biasa. Kalau Anda belajar, tahukah saudara, overcomer itu lahir dan dibentuk Tuhan dari ini 0, di bawahnya 0 apa yang namanya minus. Natal pertama kita itu pakai proyektor, kita pakai printing yang buat jualan soto saudara. Dan 1-2 jam sebelum Natal kita pertama kali hari itu kita baru beli proyektor. Zaman dulu tuh yang pakai sliding di saudara. Tapi saya mau berkata, hati kami begitu menyala-nyala buat Tuhan. Kami hari itu mengalami apa yang namanya Tuhan memanggil kami. Saudara, pada waktu Tuhan memanggil kita seringkali tenggelam dalam visi. Kadang-kadang orang-orang akan berpikir, kamu ini kurang waras ya. Orang-orang akan berpikir, yakin kamu. Tapi ada sesuatu yang penuh, yang begitu solid, melebihi keadaan keuangan kita, keadaan realita hidup kita. Ada sesuatu yang mengisi di sini. Itu awal Tuhan memanggil. Dan orang-orang yang seperti itu, kalau kata Alkitab, Tuhan berperang bersama mereka. Alkitab katakan di Wahyu tadi bahwa anak domba akan mengalahkan mereka. Mengalahkan kegelapan. Dengan apa? Mereka yang dipanggil. Jadi kalau saudara hari ini baru tahap dipanggil, jangan menyerah. Ayo masuk ke level selanjutnya yang namanya tahap dipilih. Amin. Tahap Alkitab katakan kamu mengalami proses apa? Dibenarkannya, dikuduskannya, diproses, mungkin digiling, ada yang mungkin diinjak, saudara. Saudara, tahukah saudara ada satu kayu di daerah Nusa Tenggara Timur atau Barat, saya lupa, namanya kayu gaharu. Kayu itu justru harum di saat apa? Segala sesuatunya kering. Saudara, ada memang tumbuhan-tumbuhan tertentu yang memang begitu potensial keluar pada waktu sekelilingnya begitu kering. Saudara, hari ini ayo Tuhan memanggil saudara. Jangan menyerah hari-hari ini. Karena Tuhan belum selesai. Anak domba Allah akan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Akan mengalahkan dunia ini bersama-sama saudara, orang yang dipanggil. Orang yang hatinya penuh dengan visi. Saya nggak ngerti apa yang visi yang Tuhan taruh hari-hari ini. Saudara, di masa karantina seperti ini, jangan pikiranmu nganggur. Jangan hatimu nganggur.
Biarkan Tuhan berbicara untuk Tuhan memulai sesuatu di hati saudara. Amin. Jangan biarkan iblis menghancurkan semangat saudara hari-hari ini. Justru ini Tuhan memanggil saudara. Amin. Dan ini awal-awal pada waktu saya dipanggil Tuhan untuk membangun Overcomer. Saya berkata gini, ininya penuh, tapi ininya nggak ada. Ininya mungkin kurang, fasilitasnya kurang, saudara. Kami melakukan semua all the possibility hari itu. Kami orang berkata kita penginjilan bodoh-bodohan, saudara. Ke sekolah-sekolah, ke jalan. Saya memulai pelayanan saya dari cell group. Dari cuman 20 orang di jamaah Tuhan. Dan itu awal Tuhan memanggil saya. Tahukah saudara, hari-hari itu saya bisa berkhotbah 7 jam tanpa catatan. Tuhan berbicara secara divine. Dan banyak orang dilepaskan. Dan saya mulai ke penjara-penjara. Saya mulai ke keluar daerah. Saya mulai melayani begitu banyak sekolah-sekolah. Tanpa berpikir soal duit atau masa depan. Tapi saya mau berkata, Tuhan yang bersama-sama kita itu lebih dari cukup. So, saudara, pagi hari ini coba lihat Yabes. Gereja yang hebat ada gereja yang keluar dari rasa sakit. Jemaat yang hebat adalah jemaat yang melewati proses ini. Dan Tuhan akan menemukan apa namanya champion-championnya. Juara-juara, Alkitab katakan bagi dia yang telah mengasihi kita. Apa sih modal kita saat kita disakitin? Apa sih modal kita pada waktu kita bangkrut? Apa modal kita pada waktu kita hit the ground? Bagi dia yang telah mengasihi kita. Saudara, jangan pernah lupakan itu. Itu adalah kekuatan yang dahsyat. Dan itu yang Yesus lakukan di kayu salib. Pada waktu dia mengasihi kita begitu rupa. Dia memilih untuk mati bagi setiap kita. Dan ujungnya, champion yang namanya Tuhan Yesus Kristus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Suatu saat Overcomer, engkau akan melihat, hai di kemiskinan, di mana sengatmu? Hai sakit hati, di mana sengatmu? Hai kebangkrutan, hai perceraian, hai perpecahan, di mana sengatmu? Karena lewat orang-orang yang dipanggil seperti saya dan saudara, kita adalah orang-orang yang dibenarkannya dan adalah orang-orang yang akan mengalami dimuliakannya. Ayo masuk kepada tingkat rohani yang terakhir, dipercaya, didapati setia sampai mati. Saudara, amin. Saudara. Nah, saudara, apa yang Yabes lakukan di tengah rasa sakitnya? Kenapa saya berkata dia champion Tuhan yang luar biasa? Nama Yabes diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saudara, di tengah semua kondisi yang tidak mengenakan, apa yang Yabes declare? Kiranya Tuhan membalikan keadaan bagiku. Apa yang tidak bisa dibatasi oleh setan? Doa Yabes. Saudara, hari-hari ini, apa yang powerful buat saya dan saudara sebagai gereja Overcomer? Apa yang tidak bisa dibatasi oleh karantina, kebangkrutan, pemecatan, atau apapun? Doa kita. Doa kita adalah masa depan kita. Doa kita akan jadi kenyataan. Doa kita dan penyembahan kita akan membawa apa? Kita mengalami heaven comes down, saudara. Di bumi seperti di surga. Tahukah saudara? Ayo minta yang spesifik di hadapan Tuhan. Minta Tuhan balikan keadaan. Saudara, tahukah saudara? Yabes punya mimpi, punya visi yang luar biasa. Dia berkata, di tengah kesakitan dia berkata, di masa depan tidak lagi Tuhan. Dan Yabes berseru, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Bukankah ini adalah reaksi yang lebih daripada pemenang? Dan biarkan reaksi itu nular kepada hidup saudara. Overcomer, pada waktu awal-awal kami memulai, saya mau sharing sama saudara. Saya melalui apa yang Yabes lalui. Saudara, beberapa hamba Tuhan, wah, bernubuatnya kurang enak semua, saudara. Kita hari itu, pemusik kita berantakan.
Dan setiap mereka main musik saya selalu nundukin kepala. Bukan karena penuh oleh hadirat Tuhan, tapi karena malunya luar biasa. Tapi saya berkata hari itu, saya bertekad. Apa tekad saya? Jalan aja terus. Saudara, there's always a light. There is a light in the end of the tunnel, saudara. Saudara, saya mau berkata, Tuhan belum selesai buat saya dan saudara. Buat Yabes Overcomer Church. Buat Yabes anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan belum selesai. Sampai engkau berseru, sampai engkau berkata, kiranya Tuhan memberkati aku. Kalau engkau hari ini dari broken life, broken marriage, broken broken karir atau sakit penyakit, doa ini menggetarkan neraka lo, saudara. Tuhan, kiranya engkau memberkati aku, saudara. Jadi anak Tuhan, jangan malu-malu minta kepada Yesus kita. Semua yang terbaik di surga memang disediakan buat setiap saya dan saudara. Tahukah saudara? Jadi hari-hari ini pakai doamu yang tidak terbatas untuk membawa surga balik kepada rumah tangga saudara, kepada kesehatan saudara, kepada iman saudara. Ayo penuhi bensin rohanimu hari-hari ini. Dan hari itu tahukah saudara, setiap hamba Tuhan yang diundang ke kami nggak mau tanda kutip ketipu 2 kali. Rata-rata mereka menolak dengan begitu banyak alasan. Tapi saya tidak putus asa. Saya belajar berkhotbah. Tahukah saudara, paling gak enak saudara, saya bersyukur ada orang-orang yang setia mengikut saya begitu lama. Mereka adalah orang-orang yang membayar uang sekolah mereka, saya saudara. Saya berkhotbah jelek sekali. Mungkin sama seperti Yabes. Tapi tahukah saudara, one day saya berkata, one day Tuhan akan memberkati aku dengan khotbah-khotbah yang luar biasa. Saudara, tahukah saudara, hari ini Overcomer ngalamin anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau saya ngomong anugerah bukan berarti tidak ada struggle. Orang Kristen gak boleh picik. Kita berkata, oh namanya anugerah itu semua itu jalan tol. Salah besar. Semakin engkau di jalan Tuhan, kekuatan neraka. Tahu saudara apa kekuatan neraka yang paling mematikan buat orang-orang yang dipanggil? Keraguan. Makanya seringkali kita ada banyak visioner ini nggak nyampe tujuan. Kenapa? Jalan sedikit ragu, jalan sedikit ragu, jalan sedikit ragu. Saudara, ada kalanya kita harus memang punya hikmat, tapi ada kalanya kamu harus menerobos saja. Just test the water, saudara. Amin. Dan saudara, pada waktu kami mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak, semua tanda-tandanya akan seolah-olah berkata begini, udah berhenti aja bangun gereja. Tapi ada sesuatu di hati saya yang seperti Yabes. Tuhan, tunjukin kepada saya that you are walk with us. Tahukah saudara, bertahun-tahun fasilitas tidak nambah, tapi ada satu tanda Tuhan yang paling ajaib. Tuhan memberkati kami. Bukan secara uang, secara wisdom, secara hadirat Tuhan. Saya mau berkata, tanda uang Tuhan berkati kita atau gereja saudara atau hidup saudara itu tanda ke-1000. Tapi tanda yang utama ada sebuah nyala api yang berkata begini, aku harus menyelesaikan bagianku. Kalau aku lahir dari sakit seperti Yabes, aku lahir dari keluarga broken home, aku lahir dari kemelaratan kegagalan keluargaku, aku tidak boleh mati gagal. Aku tidak boleh mati kepahitan. Aku tidak boleh mati lagi dengan rasa sakit seperti pada waktu aku lahir. Dan keluarlah para juara-juara Tuhan lewat mental-mental orang yang punya hidup dan cara pikir dan hati dan mulut dan doa seperti Yabes. Dia berkata apa lagi saudara yang hebat? Dan dia berkata gini, dan memperluas daerahku, dan Alkitab katakan, dan kiranya tanganmu menyertai aku. Dia tahu dari awal, ini semua nggak akan jadi kalau tangan Tuhan tidak menyertai kita. Saudara, tahukah saudara, kita nih pindah ke tempat baru, itu di bulan 1 tahun yang lalu. Pada waktu tahun ketiga tempat kami yang lama, saudara, tiba-tiba Tuhan berkata setelah pada waktu saya doa, kamu cari tempat yang lebih baik, cari tempat yang baru.
Nah, saudara, tempat yang baru gereja Overcomer tempatin adalah tempat sebenarnya idaman saya pribadi pada waktu saya masih punya rumah di daerah Jakarta Barat hari itu. Dan saya bilang sama salah satu anak rohani saya berkata, ini tempat bagus sekali ya kalau buat Overcomer. Tahukah saudara, 7 tahun kemudian kami dapat tempat itu. Luar biasa. Saya mau berkata, kalau tangan Tuhan ada di atas kepala dan doa kita dan tangan dan kaki kita, all thing is possible. Dan apalagi yang ajaibnya, saudara? Yang ajaibnya adalah ini perjalanan Yabes, saudara. Pada waktu itu, saudara, tempat yang kami sewa terakhir itu belum selesai. Harusnya 5 tahun, kami 3 tahun dan kami pindah. Dan hari itu banyak orang berkata, aduh pastor, sayang nih tinggal masih 2 tahun lagi. Lalu saya berkata, nanti juga Tuhan menyediakan semuanya. Sebab tangan Tuhan bersama-sama dengan kita. Tahukah saudara, harusnya hari ini kami pindah dari tempat kami yang lama, 5 tahun. Kalau kami pindah di bulan April, Mei ini, bisa bayangkan gak saudara? Kami gak bisa pindahan. Kami gak bisa renov karena corona. Tuhan tahu waktu-waktu yang terbaik dalam hidup kita. Dan ada yang ajaib lagi. Pada waktu 2 tahun saya membangun rumah saya yang baru, itu juga perjalanan iman yang luar biasa. Sama seperti yang Yabes lakukan. Kiranya engkau memperluas daerahku. Bukan cuma gereja yang Tuhan tanda kutip perluas. Rumah pribadi saya Tuhan berkati. Tahukah saudara, tepat pada waktu Desember rumah saya ke Januari jadi dan selesai. Anda bisa bayangkan kalau jadinya bulan April, Mei, kami akan kehilangan dana, kami akan kehilangan waktu dan pekerja. Karena SPPB ini, saudara. Dan akan chaos lah semuanya. Saya melihat kalau tangan Tuhan yang luar biasa ada di atas mimpi saudara. Dalam rumah tangga keluarga saudara. Dia pegang kendali akan masa dan waktunya. Sekalipun di depan ada bencana, karena engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan balikan, Tuhan lindungi saudara. Seperti pagar yang berapi memagari hidup saudara, kata Mazmur katakan. Dan dia berkata gini, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, biar pagi hari ini Anda bertekad, kalau Anda lahir miskin, jangan mati miskin. Kalau Anda lahir dari seorang pengecut, seorang yang penakut, apa-apa ragu, atau pemarah, atau lahir gampang kesinggung, saudara, jangan mati sebagai orang yang sama. Alkitab jelas katakan, supaya kesakitan tidak lagi menimpa aku. Itu adalah nasib yang berubah. Itu yang saya katakan, you are the champion. Iblis boleh mereka-rekakan yang jahat, kata Alkitab. Tapi Tuhan twist, Tuhan membalikan untuk mereka-rekakan yang baik. Daripada Tuhan yang mengasihi kita. Itu kenapa saya ngomong dari awal, kita belum kalah karena kita punya senjata yang gak pernah bisa diambil oleh setan. Yang namanya apa? Kasih Tuhan bagi setiap kita. Saudara, di saat Overcomer mengalami kemunduran, gereja hampir bangkrut, kita mengalami begitu banyak setback, kita mengalami kemunduran yang luar biasa, kita mengalami pengkhianatan, kita mengalami fitnah, saudara, atau apapun dalam hidup saya pribadi dan segala macam. Saya cuma bergantung dan berlindung kepada satu hal, yaitu kasih Tuhan. Amin. Saudara, Anda bisa bayangkan, kalau kita tinggal di dalam kasih Tuhan, ada nggak kemarahan dan kepahitan bisa menguasai kita? Gak akan pernah berhasil. Saudara, pagi hari ini, kalau engkau tinggal dalam kemarahan, engkau jauh dari Tuhan, ini waktunya mungkin Anda berkata, Tuhan, bawa aku kembali balik kepadamu. Dan biarkan seperti yang saya alami, Tuhan hindarkan dari malapetaka, sebab tangannya ada dalam hidup kita. Amin. Ayo saudara, jangan bodoh. Ayo ambil itu senjata yang dari Tuhan. Amin. Yaitu kasih Tuhan yang luar biasa. Di masa-masa kita akan menghabiskan karantina ini, kita akan one day pada waktu bangsa ini dipulihkan kembali,
kita akan terbang tinggi, lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Amin. Karena malapetaka tidak akan menimpa setiap kita. In Jesus mighty name I pray. Amen. Oke. Nah, saudara, apalagi yang menjadi berkata, apa yang membuat seorang itu menjadi championnya Tuhan yang luar biasa? Kita buka Markus 5 ayat 35. Ayo, kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya tuh seringkali nggak habis pikir. Kalau ada orang-orang yang berkata, enak juga ya gereja online. Saya berkata, buang itu kebodohan, saudara. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan memberkati kita secara online. Anda mau? Atau Anda ada yang mau nikah secara online? No, right? Come on. Buang excuse dan kemalasan, saudara. Jangan cuma jadi orang yang dipanggil, jadi orang yang dibenarkan, yang finest, yang apa ya, yang kata Alkitab, aku membersihkan carang anggur supaya kita bear fruit. Ayo, jangan jadi orang yang tanda kutip malas. Gak ada orang, saya mau berkata orang Kristen normal berkata enakan online. No. Lebih enak kita bertemu muka, kita gandengan tangan nyembah Tuhan dengan luar biasa. Ya, jadi kalau saudara ada yang mendengar dan berkata enakan gereja itu online ya, sambil makan popcorn, pakai pajama, atau sambil tiduran, bertobat. Karena Tuhan bersungguh-sungguh untuk tanda kutip memberkati kita dan memakai kita. Alkitab katakan di firman Tuhan di Matius dan di Lukas, di kitab Injil, suatu saat langit akan digoncangkan supaya kita ini bisa beribadah dengan Tuhan kita yang luar biasa dengan takut dan gentar. Ini waktunya. Bukan waktunya Anda malas. Bukan waktunya Anda berkata, oh lebih enak ya ibadah di rumah. Saudara, saya mau berkata, ayo kita rindu setelah corona ini selesai. Kita berlomba-lomba datang lebih pagi ke gereja. Dan beribadah dengan takut dan gentar. Mari kita buka firman Tuhan di Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, tahukah saudara cara Tuhan mengalahkan keraguan? Dan juga hari itu situasinya bukan situasi yang gampang. Mereka tidak membutuhkan beras, tidak membutuhkan uang bulanan. Apa yang mereka butuhkan? Mereka membutuhkan anak yang mati hidup. That's a big deal. Itu satu situasi yang chaos, yang mustahil secara manusia. And only God yang bisa melakukan itu. Tapi cara Tuhan tuh ajaib. Dia cuma ngomong begini, untuk anak itu bisa bangkit. Dia cuma ngomong ini, jangan takut, percaya saja. Nggak masuk akal. Small word. Jangan takut, percaya saja. Bam, anak itu bangkit. Saudara, apa yang menghalangi mukjizat? Pada waktu kita ini mengalahkan, percaya saja itu. Apa yang mengalahkan mukjizat? Pada waktu kita berkata, Tuhan, aku nggak mau menyusahkan Engkau. Aku mundur aja. Tuhan, aku mungkin udah banyak buat salah. Mungkin imanku sudah mati, pekerjaanku sudah hancur. Tahukah saudara kuncinya? Simple. Jangan berpikir kompleks. Iman dengan pikiran yang semeraut gak bisa bersama-sama. Apa tuh semeraut bahasa Jerman? You know, iman harus cuman a simple word. Dan itu sanggup mengubahkan pekerjaanmu yang mati. Itu sanggup memulihkan sesuatu yang kamu berkata nggak mungkin bisa pulih lagi Tuhan. Yang namanya apa? Yang setan paling takut. Percaya saja. Saudara, ada waktu-waktunya
teorimu yang kamu ketahui nggak bisa jalan. Iya. Pada waktu kamu melewati kemustahilan seperti orang ini, seperti apa? Kepala keluarga ini. Iya. Ini mustahil anak itu bisa bangkit. Tapi pada waktu dia berkata percaya saja, Tuhan bertindak. Saudara, hari-hari di mana saya nggak semua teori Alkitab tanda kutip nyoplok dari pikiran saya. Ada waktu-waktunya perasaan saya nggak pengen khotbah. Ada waktu-waktunya perasaan saya merasa gagal berkhotbah bagus di depan mimbar. Tapi tahukah saudara, para pemenang punya satu respon. Saat semua uncontrollable, pada waktu semua perasaan di jiwamu seolah-olah menekan engkau, saya mau berkata seperti yang Tuhan katakan, jangan takut, Iya. percaya saja. Yes. Dan Anda akan lihat, tiba-tiba angin berubah, awan gelap fade away. Tiba-tiba Tuhan menghembuskannya kembali sesuatu yang dahsyat di dalam hidup saudara. Iya. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Yes. Tiba-tiba Tuhan kuatkan lututmu untuk berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Iya. Saudara, untuk saudara mengalami yang firman Tuhan katakan, barang siapa dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Apa itu tingkat kemuliaan? Pada waktu engkau didapati setia dalam segala sesuatu. Saudara, ada satu firman Tuhan lagi yang saya mau sharingkan kepada saudara. Apa yang membuat seseorang itu menjadi pemenangnya Tuhan? Saudara, ada sebuah contoh apa itu namanya level setia atau level kemuliaan yang saya namakan cinta yang dalam akan Tuhan. Saudara, ada waktunya di masa yang akan datang, ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Mungkin ada saudara ngalamin, Tuhan saya sudah beriman, kok tetap keluargaku meninggal. Tuhan saya sudah beriman, kok malah saya hari ini ditipu. Saudara, ada sebuah firman Tuhan buat saya dan saudara. Kejadian 22 ayat 2. Saudara, di depan bukan berarti orang Kristen tidak boleh pakai logika. Tapi ada satu level kemuliaan atau level kesetiaan di mana engkau harus mengalahkan logika, saudara. Kalau Anda pernah jatuh cinta, ada nggak cinta itu yang logika? Nggak ada. Kenapa orang harus membayar wedding yang begitu ratusan bahkan miliaran cuman buat pesta 1-2 hari? Apa penggeraknya? Cinta. Kenapa ada orang tertentu misalnya, wah lautku seberangi dan gunungku daki, mungkin Anda berkata, why? Karena cinta. Saudara, masuklah ke tingkat terakhir dari seorang pemenang atau champion Tuhan yang namanya deep love. Saudara, di Kejadian 22 ayat 2. Dapat semuanya? Oke. Kata Allah, pergilah ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang tunggal yang sangat kau kasihi. Di situ sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkanlah anakmu sebagai korban bakaran kepadaku. Saudara, jangankan anak ya saudara ya. Kalau hamba Tuhan ngomong soal persembahan banyak aja saudara protes. Ketahuan kan saudara mata duitannya saudara. Ada banyak saudara berkata gini, saya cari gereja yang simple, yang gampang. Kalau perlu 15 menit khotbah supaya saya pulang bisa makan-makan di mall. Saudara, Tuhan menunggu saudara beribadah dengan takut dan gentar. Dengan rasa respek kepada Dia dengan luar biasa.
Anda tanya begitu banyak pendeta dan hamba Tuhan, nyiapin firman itu mati dan hidup dan gak pernah gampang. Kalau hamba Tuhan itu tidak hidupi, maka gak bisa keluar dari mulutnya dan hatinya. Khotbah bukan pidato yang bisa dibuat oleh seseorang from other hands. Khotbah itu keluar karena dia mengalami, dia melewati. Saudara, Anda bisa bayangkan apakah logik Tuhan meminta Ishak? Saudara, hari-hari ini apa yang ajaib dari Abraham? Pada waktu Tuhan berkata seperti itu, suatu saat anaknya ini ngomong kepada Papa Abraham, "Papa, or Daddy, di mana kambing dombanya? Ini udah kayu bakarnya semua available. Tapi apa yang ajaib?" Dia berkata kepada Ishak apa? Tuhan menyediakan. Saya mau berkata, sebenarnya Abraham tidak sedang ngomong kepada Ishak. Sebenarnya Abraham sedang berbicara kepada kekasih jiwanya. Nangkap gak saudara? I hope you catch this message. Pada waktu saudara mengalami greatest loss, pada waktu saudara mengalami greatest setback di gereja, bisnis, pelayanan, atau apapun, mau gak Anda menggemakan ini? Mungkin Ishak itu berbicara, temanmu berkata, "Kapan kamu maju?" Ishak itu bisa berkata juga, keluargamu yang berkata, "Kapan kamu sukses?" Atau kamu sama hari ini adalah sebagai gembala yang mungkin gerejamu gak maju-maju dan orang berkata, "Kapan ya maju gereja kamu?" Tapi maukah saudara punya rasa percaya dan pede yang solid dan berkata, Tuhan sudah menyediakan. Saudara, satu perkataan ini membuat Tuhan tidak tinggal diam. Apakah ujungnya Tuhan buat Abraham bangkrut? Apakah ujungnya Tuhan membuat Ishak hancur, dibunuh? Ataukah Tuhan mengambil? No. Itu yang namanya, saya mau katakan, deep love itu bisa membuat Tuhan gak tinggal diam. Abraham hari itu ininya gak nyampe. Mungkin sakit hatinya. Tapi tahukah saudara, di Moria itu Alkitab berkata, "Abraham, aku bersumpah kepadaku, diriku sendiri, dan kepada keturunanmu. Aku tahu isi hatimu." Saudara, untuk Tuhan tahu pikiran dan otak kita gampang. Tapi untuk Tuhan tahu hati kita butuh diuji. Kadang-kadang ujian itu tidak masuk akal dalam hidup kita. Ujian setiap orang berbeda-beda. Tapi saya mau berkata, kalau engkau lulus apa yang namanya ujian deep love itu kepada Tuhan, engkau akan disebut tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan saya mau katakan, maka yang Roma 8 tadi katakan, bagi dia yang telah mengasihi kita. Loh, ujungnya sama gak seperti Abraham? Pada waktu Tuhan berkata, berikan Ishak, dia berkata, Tuhan menyediakan. Wow. Artinya apa? Dia berkata kepada Tuhan, Tuhanku gak akan pernah melakukan ini. Aku percaya kepada dia. Dia sudah sediakan. Deep love Abraham berkata, tidak akan pernah melebihi kekuatanku. Hari-hari ini apapun saudara yang Tuhan Anda ragukan kepada Tuhan Yesus, inimu harus berbicara. Inimu harus berkata, Tuhan tidak akan melebihi kekuatanku. Tuhan, aku berdoa Engkau memberkati aku dan tanganmu ada atas hidupku. Mungkin iblis pernah mengambil sesuatu. Manusia pernah menipu saudara, pernah menjatuhkan saudara, atau Anda pernah gagal dalam begitu banyak hal. Tapi hati yang Abraham lakukan, Tuhan akan dan sudah menyediakan. Harus Anda pegang hari-hari ini. Maka engkau akan menjadi pemenang-pemenang Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, ada
satu tokoh lagi yang namanya Daud. Di 1 Tawarik 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Pada waktu saya sering pernah berikan di gereja kami, saya hitung-hitung dengan currency 2012 hari itu adalah kurang lebih 50 triliunan lebih Daud memberikan. Tapi saya tidak ngomong uang hari-hari ini karena mungkin buat saudara itu sangat sensitif. Tapi yang saya ngomong gini loh. Orang yang mengasihi Tuhan harus orang yang menjadi championnya Tuhan, juara lebih daripada pemenangnya Tuhan, harus punya ini. Karena cintaku akan rumah Allah, aku beri lebih, saudara. Anda punya nggak beri lebih itu dalam hidup ini? Atau saat-saat Anda nyerah, Anda ngalamin halangan sedikit, Anda nyerah dari pelayanan, Anda slack sedikit, kesinggung sedikit, Anda terlihat bahwa Anda belum mengalami karena cintaku akan Tuhan, aku berikan lebih. Saudara, apa yang membuat keluarga saya dimenangkan? Apa yang membuat kami melayani jiwa-jiwa hari ini tanpa memikirkan tanda kutip dia uangnya berapa ya, dia status ekonominya apa yang menjaga hati saya akan semua itu? Karena hati pendeta hamba Tuhan bisa berubah kapanpun tanpa sadar. Apa yang membuat saya seperti itu? Karena cinta saya akan Tuhan dan rumahnya nggak boleh berubah dan nggak boleh diambil oleh apapun. Saudara, kalau boleh pilih, saya akan pengen pilih mungkin pindahan dari gereja lain, mungkin saya nggak pernah tahu. Atau saya lebih memilih orang yang saya lebih iklanin, wah ada hamba Tuhan ini di gereja ini. Kenapa sampai hari ini Overcomer dimulai dari anak-anak sekolah? Kalau Anda lihat di gereja kami, ada yang dari SD kelas 6 sampai yang hari ini sudah bekerja. Yang dari sekolah minggu yang sampai hari ini sudah jadi orang-orang yang luar biasa. Secara manusia, saudara, itu lama. Membangun gereja dari apa yang namanya benih, bukan pindahan dari gereja orang, itu lama. Saudara, mau nggak saudara saya berkata, Tuhan, saya ada masa-masa dalam kami membangun gereja Overcomer, capeknya luar biasa. Dikecewakannya luar biasa. Kadang-kadang saya tidak melihat tangan Tuhan begitu cepat. Kadang-kadang saya tidak melihat uang itu ngalir begitu dahsyat. Tapi apa yang membuat saya tetap melayani? Seperti Daud, tetap memberi lebih. Tenaga, waktu, semua. Kasih saya, pengampunan saya, dedikasi saya. Cuman simple. Deep love. Dan tahukah saudara, di balik deep love ada berkat yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa. Saudara, saya selalu ngomong kepada para king di gereja Overcomer Church, cara menjadi kaya cuma satu, jangan doyan duit. Maybe you think I'm crazy. Tapi hari ini Tuhan berkati saya dengan rumah yang bagus. Ada kolam manusianya. Bukan karena saya mampu, karena saya sombong. Tapi saya mau berkata, karena ya itu. Syarat untuk diberkati dan kaya adalah jangan doyan duit. Kejarlah menjadi orang-orang yang dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan oleh Tuhan. Saya yakin, saudara, setelah Abraham memperlihatkan hatinya kepada Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa diberkati Tuhan dengan lebih dahsyat. Dimanapun saudara berada, uang bukan ukuran, tapi mempertahankan iman, mempertahankan kasihmu kepada Tuhan. Itu harta yang Anda harus pegang. Dan Anda jangan pernah heran,
Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah dengan luar biasa. Kalau Anda berkata hari ini, bagaimana pastor bisa bangun rumah dan segala macam? Saya cuma berkata, semua cuma karena kasih karunia dan belas kasihan Tuhan kepada orang seperti saya yang gak punya apa-apa dan gak mampu apa-apa. Saudara, saya mau katakan gini, karena saya nggak tanda kutip tidak doyan duit. Anda boleh berkata, pastor munafik, terserah saudara Anda mau percaya atau enggak. Yang tahu hati saya adalah Tuhan. Karena hidup saya tidak ditentukan oleh netizen, oleh IG followers atau apapun. Saya adalah, ya kalau Anda kenal saya pribadi, saya orang yang di mimbar dan di luar mimbar, ya itulah saya, saudara. Saya masih ingat pada waktu saya SMA, dulu masih kuliah. Tuhan berkati saya dengan mobil hari itu, mobil apa ya, Honda Jazz baru, brand new, saudara. Karena hari itu sejak kuliah saya sudah mulai usaha. Jadi ada beberapa rumah pernah berkata gini, wah pastor ini dulu punya ini karena korupsi. Saudara, saya tidak membela diri, tapi saya mau Anda berpikir pagi hari ini. Kalau saya mau korupsi, saya nggak akan bangun gereja Overcomer. Kalian mau tahu persembahan Overcomer berapa? Kurang lebih 350.000 tiap minggu. Persembahan hamba Tuhan 300.000, belum sewa tempat, belum nyicil A, B, C, dan E. Justru karena kami punya cinta yang dalam sama Tuhan, kami lebih. Kami tidak pernah mengambil apapun. Dan kenapa saya berkata gini? Saya mau tunjukin kepada saudara bahwa kalau Anda punya hati seperti Abraham dan Daud, kamu memberikan lebih. Tuhan gak keberatan loh untuk memberkati engkau dengan harta duniawi. Amin. So hari itu di masa kuliah Tuhan berkati saya dengan usaha dengan luar biasa. Saya jualan dan di masa-masa tahun masih kuliah zaman itu, saudara, di semester awal saya udah punya mobil dan semua orang kaget karena banyak orang mengandalkan berkat Tuhan lewat gaji bulanan. Sedangkan saya sudah terjun full time, pelayanan ke penjara, jemaat anak-anak muda, semuanya pada seringkali jemaatnya nggak punya uang, kita keluarin ongkos, kita jemput dan segala macam. Justru Tuhan berkati saya. Itu membuktikan apa? Berkat Tuhan itu independen dari gajimu. Berkat Tuhan itu independen dari jemaatmu siapa dan jemaatmu berapa. Amin. Anda mau ngalamin nggak seperti itu? Latih hatimu tidak mengejar duit. Anda akan mengalami berkat Tuhan. Dan lulus kuliah, saya masih ingat Tuhan berkati saya dengan rumah pertama kali saya. Dan saya hari ini udah pindah rumah kurang lebih hampir 13 kali. Sampai dengan rumah lumayan idaman lah hari ini. Tuhan berkati dengan luar biasa tanpa KPR, free KPR, BCA, ya kurang lebih ada nyicil beberapa, kurang lebih nggak signifikan, tapi saya tetap harus nyicil, tapi tidak ada lagi KPR, BCA atau bunga BCA atau bunga bank yang lain. Saya free. Tahukah saudara, saya bangun rumah ini kurang lebih dengan Tuhan berkati dengan satu angka yang besar. Tahu hari ini yang saya pikirkan apa? Kalau dulu saya bertanding dalam hidup ini dengan kekuatan manusia, dengan kejar duit, mata duitan, gak pernah memberikan yang Daud katakan apa? Karena cintaku kepada rumah Allahku, aku berikan lebih. Hari itu saya berkata, Tuhan, triliunan saya bukan emas dan perak, tenaga, umur, masa depan saya. Tapi hari ini is all worth it. Bukan karena rumahnya yang Tuhan berkati saya dengan rumah yang besar. Saya berkata ini rumah iman. Tapi bagaimana orang-orang yang dibangun di gereja ini menjadi orang-orang hebat yang luar biasa. Baru minggu lalu kurang lebih ada banyak orang
membagikan buku Bishop Duck dengan pewahyuan yang luar biasa dari anak-anak yang masih SMA, kuliah, kerja, sampai yang sudah nikah. Saya berkata, it's all worth it. Sampai hari ini saya jaga hati saya. Dan saya bersyukur tangan Tuhan seperti yang doa Yabes ada dalam hidup saya dan gereja ini. Saudara, harta gereja ini bukan sukses, bukan dapat 1000 like. No. Harta gereja ini adalah tangan Tuhan. Dan kalau Anda melewati masa-masa yang Anda nggak nyampe logikamu, Alkitab katakan, percaya saja. Saya tahu pada waktu kalau Anda konseling sama saya soal ekonomi, rumah tangga, dan saya cuma jawab dengan satu kata, percaya saja. Anda pasti kebakaran jenggot, saudara. Anda pasti berkata, nggak enak konseling sama pastor. Tapi itu yang membangkitkan. Itu yang membangkitkan anak dari kepala rumah ini, saudara. Perwira ini ya. Kepala perwira ini, anaknya yang mati. Yesus cuma ngomong, tenanglah, percaya saja. Dan itu tuh cukup menghancurkan kematian dan menghidupkan anak yang mati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa pagi hari ini. Setiap kami tidak mampu, justru kami melihat tangan Tuhan yang dahsyat. Agar one day kami bisa berkata, ini milik Tuhan. Semua karena Tuhan. Dan semua bagi kemuliaan Tuhan. Berikan iman yang percaya saja kepada kami. Dan berikan cinta yang lebih Tuhan di masa-masa yang akan datang bagi hidup kami dan gereja ini. Agar kami bisa memberikan tenaga kami, pikiran kami, uang kami, rumah tangga kami, anak-anak kami yang terbaik untuk dipakai bagi kerajaan Allah. Sampai pada waktu nanti kami mati, kami didapati menjadi stewardship-nya Tuhan. Pengelolanya Tuhan yang didapati setia. Tuhan, sebentar kami akan beri persembahan. Berkati kami pagi hari ini. Seperti doa Yabes, kiranya Engkau memberkati kami. Engkau memperluas daerah kami. Engkau memberkati gereja Overcomer Church dengan abundantly blessing. Tuhan juga, Alkitab katakan, tangan-Mu juga selalu ada agar kami tidak pernah bertempur dengan kekuatan manusia kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengangkat roti perjamuan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati perjamuan kudus kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau membasuh hati kami dari setiap kejahatan. Engkau melayakan kami. Engkau membenarkan kami. Berikan kami hati yang baru. Biarkan Roh-Mu menjamah setiap kami, mereka yang di rumah, mereka yang sakit, mereka yang dalam masalah yang berat, mereka dalam lembah kekelaman. Biar gada dan tongkat Tuhan, itulah yang melepaskan kami dari jerat maut, yang melepaskan kami dari setiap masalah dan memberikan kemenangan. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Where heaven's but creation is brought and adoration, treasure woven by His love. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. His careful hands they hold us, set within His promise of calling and of destiny. Hallelujah.
I will sing of all you done. I remember how far you carry me from beginning till the end. You are faithful, faithful till the end. We'll sing on all you done. So remember how far you carry me from beginning till the end. You are faithful, faithful till the end. Biarkan hati Bapa bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Hallelujah. Father, heart that for me, never-ending story of love that you always chasing me. Your kindness, Lord, is kindness overwhelming and ever ending, is never giving up on me. Thank you, Lord. All you done, I remember how far you carry me from beginning till the end. You are faithful, faithful till the end. I will sing of all you done. I'll remember how far you carry me from beginning till the end. Hallelujah. Faithful till the end. Until the end. Father, you are faithful. Until the end. Faithful you are. Until the end. Lord, I will sing all of you've done. I remember how far you carry me from beginning till the end. Lord, you're faithful, faithful till the end. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus di bulan kedua ini Tuhan. Siapapun yang mendengarnya pagi hari ini, Tuhan memberikan deep love. Tuhan memberikan kekuatan untuk percaya saja. Walaupun akal manusia kami sudah tidak nyampe Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati buat seluruh Overcomer Church. Dan saya percaya tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang luar biasa bersama-sama dengan kita. God bless you Overcomer. Amin. Kami beri segala puji, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kau yang memberi kami. Yang sudah diberkati dan dapat pesan Tuhan yang kuat di hati Anda, katakan amin. Yes, I hear you Overcomer. Saya juga sangat diberkati dan dapat pesan Tuhan yang khusus di hati saya dari Pastor Barry. Thank you so much Pastor.
Overcomer Church, Maria memberikan persembahan yang terbaik lewat menuangkan minyak di kaki Tuhan Yesus. So offering adalah salah satu bentuk kita membawa penyembahan kita dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita, Yesus yang hidup. So Anda bisa membawa persembahan Anda melalui rekening official Overcomer Church di layar berikut. Memberi kemenangan di setiap langkahku, memberi pertolongan di setiap jalanku. Kini kami bersorak karena kehebatanmu, Dahsyat Kau Tuhan. perbuatanmu dalam hidupku. Kantaranku terangkat memujimu. Minggu depan kita akan dilayani. Kita akan mendapat pesan khusus dari Pak Johan Lumoindo. So semua Anda yang sudah diberkati hari ini, jangan sungkan untuk share, subscribe, set reminder, dan bagikan ke orang-orang yang Anda kasihi, teman, keluarga, dan semuanya. Saya percaya mereka juga akan sangat diberkati dan mendapat kekuatan yang baru. So Overcomer Church, salam Overcomer and see you at Friends.